Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa ihtada bihadihi wa taba'a atharahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati azzanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita bertemu pada hari sore ini ya. Yang biasanya kita berjumpa pada hari Selasa, dan mulai saat ini insyaallah kita berpindah ke hari Rabu ya, berpindah ke hari Rabu sore tentunya, yang masih sama tema pembahasannya, yaitu membahas masalah fikih pendidikan anak ya, fikih pendidikan buah hati, bagaimana cara mendidik buah hati sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Para ayah, para ibu ya, para abah, para umi yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kali ini insyaallah masih kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu bagaimana seorang ayah, seorang ibu, seorang wali, orang tua siapapun itu, abah, umi, ayah, ibu atau bapak atau yang lain sebagainya ya. Salah satu yang perlu diperbuat oleh mereka adalah bagaimana mereka mengajak bercanda ya, mengajak bercanda kepada para buah hatinya ya, mengajak bercanda kepada anak-anak yang mereka miliki. Jadi tidak selalu sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, seorang orang tua itu ketika dia memilih untuk bersikap tegas kepada anaknya, untuk bersikap mendidik anaknya atau yang lain sebagainya, maka sikap tegas tadi atau sikap kuat tadi ya tidak selalu harus dijalankan di tiap waktu ya. Di setiap detik ketika bersama anaknya itu harus tegas terus, nggak pernah bercanda sama sekali ya, serius terus, nggak pernah bercanda ya, lempeng terus, nggak pernah senyum sama sekali atau yang lain sebagainya. Maka ini adalah sebuah hal yang keliru ya, sebuah hal yang keliru sebagaimana kita sebutkan di pelajaran yang sebelumnya kemarin ya. Jadi orang tua kadang-kalanya dia butuh untuk mengajak bercanda putranya ya. Ayah mengajak bercanda putranya, ibu mengajak bercanda putrinya, atau sebaliknya ayah mengajak bercanda putrinya, ibu mengajak bercanda putranya ya, diajak guyon ya, diajak santai gitu kan, santai sambil main-main sambil apa gitu ya. Sebagaimana yang kita berikan contoh juga pada pertemuan sebelumnya, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membiarkan Aisyah radhiyallahu anha melihat orang-orang Habasyah ya, orang-orang Ethiopia yang sedang main-main ya, yang sedang bermain-main, sedang bercanda gurau ya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha melihat, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak melarang Aisyah radhiyallahu taala anha melihat hal tersebut, karena memang Aisyah pada saat itu kondisinya masih belum terlalu dewasa ya, masih ada sifat kekanak-kanakannya, sehingga wajarlah bagi seorang yang masih anak-anak gitu ya, yang masih kecil ya, baik Aisyah ataupun yang lainnya ya, lebih-lebih anak yang masih kecil, mereka
memilih hal-hal yang masih bersifat bermain-main tadi, ya. Karena memang ya pemikiran orang dewasa sangat berbeda dengan pemikiran anak-anak, ya. Kalau orang dewasa seriusnya banyak, ya kadang ada bercandanya. Kalau orang anak-anak bercandanya banyak, seriusnya ya mungkin ada beberapa waktu untuk serius seperti itu. Atau bahkan mungkin seluruh waktunya anak kecil itu bisa jadi digunakan dalam filahwin, ya, untuk hal yang masih sifatnya main-main karena mereka notabene masih anak-anak. Taib. Kita akan membaca lanjutan dari kitab yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala pada halaman 66, yaitu lanjutan dari apa yang kita baca di pertemuan sebelumnya. Di sini Syekh hafizallahu taala mengatakan, wa fi riwayatin bi isnadin sahihin 'inda an-Nasa'i fi Sunanil Kubra an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala al-habashatu al-masjid yal'abuna faqala li ya Humaira atuhibbina an tanduri ilaihim faqultu na'am faqama bil babi wajituhu fawada'tu daqni ala atiqihi faasnadtu wajhi ila khaddihi qalat wa min qawlihim yawma idin abul qasim tayyiban faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasbuki ya Aisyah, ya, maksudnya adalah ya Aisyah. Fakultu, maka ya Rasulullah la ta'jal. Faqama thumma qala hasbuki. Fakultu la ta'jal ya Rasulullah. Qalat wa ma li hubbun nadri ilaihim walakinni ahbabtu an yablughan nisaa maqamuhu li wa makani minhu. Baik. Gambaran bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak Aisyah radhiyallahu anha melihat hal-hal yang menyenangkan yang biasanya buat anak-anak, orang atau yang masih kecil gitu ya. Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana kita tahu, Aisyah radhiyallahu anha menikahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha, berumah tangga dengan beliau itu tatkala usia 9 tahun. 9 tahun itu ya sudah balik biasanya, ya. Wanita itu sudah balik biasanya, tapi masih ada sifat kekanak-kanakannya. Maka melihat kondisi yang seperti itu, Nabi Muhammad SAW pada cerita ini, ya, masih memberikan kesempatan, ya, masih terkadang memberikan sifatnya hal-hal yang santai, ya, hal-hal yang santai, yang dimana Aisyah radhiyallahu anha bisa menikmati hal-hal yang santai tadi, bermain-main tadi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita terjemahkan, wa fi riwayatin, dan di sebuah riwayat dengan sanad yang sahih, indan Nasa'i, dari hadisnya Nasa'i fi Sunanil Kubra, bahwasan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, dakhala al-habasyatu al-masjida, orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia, ya, orang-orang Afrika dari daerah Ethiopia, Somalia, Djibouti sama Eritrea, mereka memasuki Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yal'abun, ya. Dan mereka di masjid itu ternyata bermain-main, ya. Ya, bermain-main. Tentunya ini di luar waktu sholat, ya. Ini di luar waktu sholat. Jadi di masjid itu ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Habasyah itu sedang bermain-main di masjid,
ya, sedang bermain guyon-guyon di masjid, dan itu tidak ada masalah selama tidak melanggar batasan-batasan syar'i, ya, selama tidak melanggar batasan-batasan syar'i, tidak ada mencela, tidak ada mengejek, tidak ada hal-hal yang membuli dan yang lain sebagainya, ya, dan tidak ada kebohongan di dalamnya, maka tidak ada masalah. Faqala li, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat orang-orang Habasyah itu kayaknya lagi rame-rame, lagi seneng-seneng gitu ya, lagi guyon-guyon, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Ya Humaira, wahai Humaira, wahai wanita kecil yang pipinya itu ada kemerah-kemerahannya." Masya Allah, ini ya. Ini bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayangnya kepada Aisyah radhiyallahu anha, manjanya, bermanja-manja dengan Aisyah, sampai Nabi memiliki panggilan sayangnya kepada Aisyah, "Ya Humaira, wahai wanita yang pipi, wanita kecil." Humay itu bentuk tasghir, yang pipinya ada kemerah-kemerahannya. Masya Allah. Maka Nabi mengatakan, "Atuhibbina antanduri ilaihim?" Kamu suka enggak nonton ini gitu ya? Kamu suka enggak ngelihat mereka ini lagi main-main nih, lagi seru-seruan? Faqultu na'am. Maka Aisyah pun menimpali, "Iya, tentu." Faqama bil bab waji'tuhu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di samping pintu rumahnya, karena rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan bersampingan dengan Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabawi. Jadi kalau pengin sholat ya tinggal keluar pintu rumah langsung sudah memasuki area Masjid Nabawi. Jadi nempel dengan Masjid Nabawi. Waji'tuhu, maka ketika Nabi Muhammad SAW berdiri di pintu untuk melihat orang-orang Habasyah yang main-main tadi, Aisyah pun mendatangi Nabi SAW. Ya, Aisyah mendatangi Nabi Muhammad SAW. Fawada'tu daqni ala atiqihi, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, aku letakkan daqn itu ini ya. Daqn itu rahang bawah ini, ya, rahang bawah ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ala atiki, diletakkan di atas bahunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi diletakkan begini, misalnya ini bahu, maka Aisyah radhiyallahu anha meletakkan seperti ini, ya. Diletakkan bahunya di atasnya bahu. Jadi ini kalau dibayangkan bahunya Nabi, maka diletakkan seperti ini, ya, kayak orang yang bermanja-manja lah, ya, bermanja-manja. Fa asnadtu wajhi ila khaddi, bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, aku sandarkan, aku tempelkan pipiku, wajahku ila khaddihi, ke pipinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, ya, saking bermanjanya Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditaruh di bahunya Nabi, wajahnya itu ditempelin ke pipinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat, maka Aisyah melanjutkan, wa min qaulihim yauma idzin Abul Qasim tayyiban. Ternyata orang-orang Habasyah itu kalau dilihat dari apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, mereka itu sedang main-main sambil muji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sambil memuji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ucapan yang didengar Aisyah dan diingat sama beliau adalah Abul Qasim tayyiban. Abul Qasim adalah Nabi, tayyiban bermakna baik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang baik. Seperti itu. Jadi ini tentunya hal yang baik, ya, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tentunya jangan sampai pujian-pujian tadi melebihi batas, ya. Kita memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya enggak ada masalah selama pujian itu tidak melampaui batas, karena beberapa bait syair itu ditemukan mereka terlalu berlebihan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika melihat Aisyah yang sudah lama di bahunya Nabi tersebut, gitu ya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada Aisyah, hasbuk, udah cukup, ya. Udah cukup, gitu ya. Kalau bahasa kita mungkin sekarang, udah cukup, ya, sudah, jangan lama-lama, gitu ya. Maka kata Aisyah pun berkata, la ta'jal ya Rasulullah, ya Rasulullah, la ta'jal, ya, kalau ojo kesusu, gitu ya, jangan buru-buru wahai Nabi, ya, jangan buru-buru, santai aja dulu, nikmati dulu melihat Habasyah yang main-main tadi, gitu ya, santai aja dulu wahai Nabi,
Maka kata Rasulullah, hasbuki, cukup, udah. Sampun, ayo pulang dulu. Kalau ngajak anak kecil kan begitu, sudah, ayo, sudah, gitu ya. Maka kata Nabi maka Aisyah pun menimpali lagi, fakultu la ta'jal ya Rasulullah, jangan buru-buru, sebentar ya. Kan biasanya sering gitu ya anak-anak ketika mereka main-main atau melihat permainan gitu ya, maka orang tuanya pun udah, ayo pulang. Anaknya bentar Pak, bentar. Itu pun terjadi antara Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW. Sudah Aisyah, ayo balik gitu ya. Sudah masuk lagi gitu ya. Bentar, la ta'jal, jangan buru-buru wahai Nabi SAW ya. Tapi yang perlu dicermati di sini adalah Aisyah radhiyallahu anha bukan ketika beliau ingin lama-lama bersama Nabi tadi, ingin lama-lama menempelkan wajahnya ke pipi Nabi, ingin lama-lama meletakkan dagunya ini di bahunya Nabi SAW, bukan berarti beliau ingin menikmati melihat permainan yang ditontonkan oleh orang-orang Habasyah tadi. Bukan itu tujuannya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan setelahnya, wa ma li hubbun nadri ilaihim walakinni ahbabtu an yablughan nisaa maqamuhu li wa makani minhu. Nah, ini tujuannya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, wa ma li hubbun nadri ilaihim, dan tidaklah aku itu suka lihat orang-orang Habasyah. Jadi aku, kata Aisyah radhiyallahu anha, enggak seneng sebenarnya, itu enggak seneng ngelihat orang-orang Habasyah, itu enggak seneng, biasa aja gitu ya, biasa aja. Walakinni ahbabtu, tapi sebenarnya itu aku pingin sekali, aku seneng sekali, an yablughan nisa, kalau para wanita itu tahu, terutama istri-istri Nabi yang lain ya, agar para wanita semuanya itu tahu bagaimana kedudukan Nabi bersamaku dan kedudukanku di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, walakinni ahbabtu an yablughan nisa maqamuhu li wa makani minhu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku pengen berlama-lama sama Nabi itu biar para wanita tuh tahu, biar para wanita tuh lihat saya bagaimana sih kedekatan aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengen membuat cemburu para wanita. Ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha pengin membikin para wanita yang lain itu cemburu ya. Jadi Aisyah ingin berlama-lama biar para wanita itu pada tahu, aku ini dekat sama Nabi, aku ini sangat dekat ya, sangat dekat, bahkan wajahku menempel di pipinya, daguku menempel di bahunya, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Masya Allah ya. Jadi bukan Aisyah radhiyallahu anha itu menikmati permainan yang ada atau senang melihat Habasyah yang bermain-main atau memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, tapi ternyata Aisyah radhiyallahu anha punya tujuan yang lain, yaitu pingin agar para wanita itu semakin cemburu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Dari hadis tersebut kita bisa melihat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat orang-orang itu bermain-main dan itu tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengajak Aisyah ya untuk menonton bersama orang-orang Habasyah itu bermain-main ya. Bahkan padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sudah dewasa tentunya ya, sudah besar ya. Umurnya sudah 50-an ya, umurnya sudah 50-an, dan itu tidak membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak bercanda sama sekali, enggak. Meskipun beliau seorang rasul, ya kadang beliau butuh untuk bercanda. Apalagi anak-anak. Anak-anak itu ya dunianya ya dunia bermain ya. Ya, aghlabiyah atau kebanyakan dari waktunya ya memang untuk bermain-main. Baik. Contoh yang lain masih sekitar cerita dari Aisyah radhiyallahu anha dalam versi yang lain. Wa fi riwayatin bi isnadin hasan an Aisyah radhiyallahu anha 'inda an-Nasa'i fi Sunan al-Kubra qalat la'ibatil habasyatu faji'tu min wara'ihi sallallahu alaihi wasallam faja'ala yuta'ti'u dhahrahu hatta andura. Kata
Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di versi yang lain dalam kitab sunnahnya Imam An-Nasa'i, Sunan Nasa'i. Qalat, ia berkata, laibatil Habasyah, orang-orang Habasyah itu sedang bermain-main, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana, maka Aisyah pun mendatangi dan berada di belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yuta'ti'u dhahrah, maka ketika Nabi tahu ada Aisyah di belakangnya, faja'ala yuta'ti'u dhahrahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai membungkukkan punggung beliau, hatta andura, sampai Aisyah bisa berkesempatan untuk melihat orang-orang Habasyah yang sedang bermain-main tersebut. Jadi di sini juga menunjukkan bahwasanya Nabi pun mempersilahkan, ya, bukan menghalangi Aisyah untuk melihat hal-hal yang permainan tadi, enggak, tapi bahkan Nabi menundukkan badan beliau untuk memberi kesempatan Aisyah untuk menengok permainan yang dimainkan oleh orang-orang Habasyah, Jadi itulah beberapa gambaran yang aslinya versinya masih ceritanya masih sama dengan apa yang kita sampaikan kemarin, cuman versinya berbeda-beda, ya, wallahu taala a'lam. Selanjutnya kita masih akan mendengarkan cerita dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak bercanda, tapi ini cerita yang berbeda jauh, ya. Baik. Wa akhrajal Imam Ahmadu fil Musnadi wan Nasa'i fi Sunan al-Kubra wa ghairuhuma bi sanadin sahih an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat, kharajtu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi wa ana jariyatun lam ahmilil lahma wa lam abdun faqala lin-nas taqaddamu فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس تقدموا فتقدموا ثم قال لي تعالي حتى أسابقك فسابقته فسكت عني hatta idza hamaltu al-lahma wa badantu wa nasitu kharajtu ma'ahu fi ba'di asfarihi faqala lin-nas taqaddamu fataqaddamu summa qala ta'alai hatta usabiqaki fasabaqtuhu fasabaqani faja'ala yadhaku wa huwa yaqul hadhihi bitilka. Nah, ini lihat, ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajak bercanda Aisyah radhiyallahu anha. Kata ibunda Aisyah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad di Musnad Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i di Sunan Kubra dengan sanad yang sahih, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, suatu saat aku ini keluar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, di sebagian safar bersama beliau, perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana jariyatun, di safar yang pertama, di cerita perjalanan yang pertama, kondisinya Aisyah radhiyallahu anha ana jariyah, beliau masih kecil, masih muda. Lam ahmilil lahma, belum gemuk, ya, masih kurus, ya. Ya, biasanya wanita atau laki-laki pasangan itu biasanya kalau awal-awal nikah itu kondisinya masih kurus, sama-sama kurus. Walam abdun, dan belum berbadan, maksudnya masih kurus, ya belum gempal berisi gitu, ya, masih kurus. Faqala linnas, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong kepada manusia,
kepada para sahabat yang lain, taqaddamu, pergi berangkat dulu gitu ya. Berangkat dulu, berangkat dulu. Ternyata fataqaddamu, tatkala orang-orang itu sudah dahuluan, tinggal Aisyah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa qala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong kepada Aisyah, ta'alai, sini Aisyah, ta'alai, kemarilah, hatta usabiqaki, sampai aku, ayo kita berlomba gitu ya. Ta'alai hatta usabiqak, ayo kita balapan. Nabi ngajak balapan Aisyah radhiyallahu anha, dan tatkala itu Aisyah posisinya masih kurus ya. Posisinya masih kurus, jadi masih ringan, masih enteng. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, fasabaqtuhu, maka balapan akhirnya, fasabaqtuhu, saling berlomba, fasabaqtuhu, dan aku memenangkan perlombaan tadi. Jadi Aisyah duluan nyampe daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih kencang Aisyah radhiyallahu anha karena masih muda, masih kurus gitu ya. Maka kata Aisyah, ketika Aisyah menang, Nabi kalah dalam perlombaan lari tadi. Sakata Anni, Nabi mendiamkan beliau, nggak ngomong apa-apa, ya kalah gitu aja ya. Nabi nggak ngomong apa-apa. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajak bercanda istrinya ya, di sini ya, diajak berlomba balapan, dan ini nggak jadi masalah ya, dan ini tidak menjadi masalah ya. Jadi seorang kepala keluarga, suami atau seorang ibu ya, kadang-kadang bercanda sama istrinya, kadang-kadang bercanda dengan anaknya ya, nggak ada masalah. Nggak harus tegas itu, lempeng terus nggak bercanda sama sekali, ya keliru. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang paling tegas ya, tapi meskipun begitu beliau tetap mengajak bercanda istrinya, mengajak bercanda anak-anaknya dan yang lain sebagainya. Hatta idza hamaltu al-lahma, sampai suatu saat, kata Aisyah radhiyallahu anha, suatu saat anak saku itu kondisinya sudah hamaltul lahma, sudah banyak berdaging gitu, gemuk ya, sudah mulai gemuk. Wa badantu, ya gemuk tadi, wanasi itu, tapi aku udah lupa masalah yang dulu saya pernah berlomba dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Maka kharajtu ma'ahu, suatu saat aku itu keluar lagi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah perjalanan. Faqala linnas, maka Nabi pun ngomong lagi kepada manusia, taqaddamu, berangkat duluan ya, berangkat dulu. Fataqaddamu, maka tatkala sudah mereka berangkat dahulu, summa qala, maka Nabi mengatakan, ta'alai hatta usabiqaki, ayo kita balapan lagi. Ayo kita balapan, ta'alai, kemarilah, ayo kita balapan lagi ya, kita balapan. Maka fasabaqtuhu, maka Aisyah pun mengiyakan, ayo kita balapan. Akhirnya balapan Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasabaqani, ternyata yang menang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kenapa? Karena Aisyah posisinya sudah gemuk ya, sudah sudah berisi. Yang awalnya masih kurus ya, sekarang sudah berisi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dengan mudah mengalahkan Aisyah radhiyallahu anha. Faja'ala yadhak, maka Nabi pun ketawa ngelihat Aisyah kalah tadi ya. Ngelihat Aisyah yang kalah tadi ketawa. Ketawanya bukan untuk mengejek atau apa ya. Ketawanya ketawa bercanda dengan istrinya ya. Bercanda dengan keluarganya ya. Wa huwa yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadhihi bitilka, kemenangan ini adalah sebagai bentuk membalas kekalahan yang pernah terjadi pada masa itu ya. Jadi ini sekarang aku menang karena dulu aku kalah gitu ya. Sekarang ini adalah kemenangan ini untuk membayar kekalahan pada waktu itu ya. Kemenangan ini hadihi bitilka, kemenangan ini untuk membayar kekalahan pada waktu itu, yaitu tatkala Aisyah radhiyallahu anha masih kurus ya. Jadi di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun orangnya ternyata ya santai juga bersama keluarganya ya. Kadang ada waktunya santai, kadang ada waktunya main-main sama keluarga, enggak selalu lempeng terus, enggak selalu serius terus, enggak selalu tegas terus sama keluarganya, seperti itu. Jadi kadang-kalanya perlu main-main, bercanda gitu ya, lebih-lebih dengan anak-anak ya. Dan itu tidak menjadi masalah, bahkan perlu. Taib.
Jadi para ayah, para ibu, dan para orang tua semuanya, ya, ayah ibunda dimanapun antum berada, maka ajaklah anak-anak kalian untuk bermain-main, ya. Ajaklah keluarga kalian untuk bercanda guyon, ya. Ajaklah untuk bermain bersama, main apa atau apa gitu ya, sehingga mereka merasakan kedekatan antara orang tua dengan anak. Anak itu akan merasa, oh, orang tuanya itu sayang, orang tuanya itu dekat, orang tuanya itu perhatian dengan mereka gitu ya. Dan itu bisa menimbulkan kedekatan dalam rumah tangga, ya, menimbulkan menimbulkan keromantisan juga antara rumah tangga, kedekatan hati, ya, kesatuan hati dan yang lain sebagainya. Dan ini sangat penting ya, sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba kalau kalian bayangkan kalau rumah tangga itu isinya itu serius terus, lah yo kasihan ya, ototnya nanti capek serius terus kan gitu. Perlu adanya guyon, perlu adanya main-main dengan catatan main-mainnya, canda-candaannya, guyonannya dan yang lain sebagainya tidak sampai melanggar batasan-batasan syar'i, ya, tidak sampai melanggar batasan-batasan syariat, ya, tidak sampai mencela, tidak sampai menggunjing, tidak sampai ghibah, tidak sampai adu domba, tidak sampai ejek-ejekan, tidak sampai ada dusta di dalamnya dan yang lain sebagainya. Jadi hal-hal yang biasa saja gitu ya, main-main yang biasa saja. Lebih-lebih main-main yang membawa membawa kebaikan ya, seperti bercerita tentang hal-hal yang baik misalnya, ya, atau sifatnya main-main yang menguatkan badan misalnya, ya, atau main-main yang mengasah otak, tebak-tebakan hal-hal yang baik ya, atau main-main yang sifatnya menguatkan badan, lomba lari dengan gitu, seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan itu sangat-sangat perlu kadang-kadang, tapi juga enggak terlalu kebanyakan, karena semua yang kebanyakan itu akan buruk juga. Makan kebanyakan buruk, minum kebanyakan juga buruk. Begitu pula bercanda kebanyakan pun buruk, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna kasratad dahak tumitul qulub, karena banyaknya ketawa, ya, banyaknya ketawa, dan ketawa itu biasanya dari bercanda, itu bisa mematikan hati. Taib. Nuwasil, kita lanjutkan. Wa akhrajal Bukhari wa Muslim min hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu al-abu bil banat inda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa kana li sawahibu yal'abna ma'i fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yataqamma'na minhu fayusarru bihinna ilayya fayal'abna ma'i. Diriwayatkan dari kitab Imam Bukhari, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, masih cerita tentang ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, kuntu al-abu bil banat. Pada suatu hari Aisyah itu lagi main-main dengan banat. Banat ini adalah sebagaimana yang dijelaskan di footnote, al-banat hiya al-la'ibul lati awil al-la'ib allati yal'abu bihal fatayat as-saghirat. Itu semacam boneka ya, boneka, tapi bonekanya tentu boneka yang pada zaman dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zamannya Nabi, boneka yang enggak sesempurna boneka zaman sekarang ya. Bonekanya bisa berupa dari dedaunan yang kadang-kadang berbentuk berbentuk manusia atau berbentuk hewan-hewanan dan yang lain sebagainya. Jadi bonekanya masih dalam bentuk yang semacam itu. Maka kata Aisyah, kuntu, suatu saat aku itu main-main dengan boneka-boneka tadi, ya, boneka-boneka tadi. Inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana li sawahib yal'abna ma'i, dan Aisyah punya banyak teman yang main bareng. Ya, biasanya kan perempuan-perempuan terutama yang masih belia-belia ya, masih gadis-gadis atau masih anak-anak, itu kan mainan boneka sama teman-temannya, masak-masakan lah, apalah. Nah, itu kan biasanya kesenangan
anak-anak wanita, ya. Bahkan Rasulullah dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yataqamma'na minhu, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk rumah, maka teman-temannya Aisyah radhiyallahu anha beserta boneka-boneka dan yang lain sebagainya, yataqamma'na minhu, mereka semuanya itu yataqamma'na di sini disebutkan sembunyi malu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, takut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-temannya Aisyah radhiyallahu anha tadi sembunyi. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayusribuhunna ay fayursiluhunna, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka disuruh keluar, jangan sembunyi gitu ya. Enggak apa-apa, keluar saja enggak ada masalah. Fayal'abna ma'i, maka kemudian Aisyah mereka teman-temannya Aisyah radhiyallahu anha bermain dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melarang Aisyah bermain dengan teman-temannya tadi, bermain boneka dengan teman-temannya tersebut, dan itu wajar bagi mereka yang masih kecil untuk bermain-main, enggak jadi masalah, dan Nabi tidak melarang, Nabi tidak apa-apa. Bahkan mainan yang dimainkan oleh Aisyah di sini adalah berbentuk boneka, ya, boneka. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekh di sini setelahnya, waqad istadalla jumhurul ulama bihadzal hadits ala jawazi la'bil banati saghirati bil banat, ay bil la'ibi bis saghirah allati ala syaklil ara'isi wa nahwiha. Wandur ma qalahu al-hafidz Ibnu Hajar fi Fathil Bari fi dzalika. Kata Syekh di sini, jumhurul ulama dari hadis tadi, dari hadis bagaimana Aisyah dan teman-temannya bermain boneka tadi, maka para jumhur ulama mengambil pendapat, mengambil hukum, ya, menarik hukum dari hadis tersebut, bahwasannya hukum bermain boneka, ya, hukum bermain boneka bagi anak-anak perempuan hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh, ai bil la'ib bis saghir ala allati syaklil ara'isi wa nahwiya. Baik yang berbentuk semacam pengantin-pengantinan atau yang lain sebagainya, ya. Namun yang mungkin biasanya terjadi perdebatan itu kalau zaman dahulu kan bonekanya itu ya tadi seperti yang saya ceritakan, bonekanya masih berbentuk kayu yang berbentuk boneka, atau daun-daun, atau kain-kain kecil yang berbentuk boneka. Nggak sesempurna boneka sekarang lah, ya. Yang intinya adalah nggak sesempurna boneka sekarang, yang masih kain digulung-gulung jadi kayak model boneka, model kayak orang-orangan atau hewan-hewanan, atau daun-daun yang digulung-gulung jadi kayak hewan-hewanan, seperti itu kalau dahulu, ya. Kalau zaman sekarang kan boneka itu sempurna sekali, ya, dari matanya, mulutnya, apa itu sangat sempurna. Sebagian mengatakan ya boleh bermain boneka, tapi boneka yang modelnya nggak sesempurna itu, nggak sesempurna boneka zaman sekarang. Tapi sebagian yang lain mengatakan nggak ada masalah, ya, boneka zaman sekarang pun nggak jadi masalah kalau untuk para anak-anak wanita. Kenapa? Karena ya boneka yang model kayak itu, yang model kain di tali yang dibentuk seperti anak-anak itu, seperti boneka, seperti orang-orangan, itu ya kreativitas yang paling mentok pada zaman itu, begitu, ya. Kreativitas yang paling mentok pada zaman itu ya sampai segitu saja, nggak sampai model boneka yang seperti zaman sekarang ini. Sehingga sebagian tetap membolehkan boneka yang model kayak zaman sekarang, karena kalau seandainya pada zaman itu pun bisa membuat secanggih ini, bisa jadi mereka akan membuat boneka pun ya sebagus pada zaman ini. Jadi wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi intinya insyaallah tidak ada masalah untuk anak-anak kecil, para wanita, anak-anak perempuan untuk bermain-main dengan boneka. Dan bahkan ini juga hikmahnya tentunya adalah menimbulkan rasa keibuan bagi anak-anak tadi. Biasanya anak-anak perempuan itu kan bermain boneka itu mereka seakan-akan memposisikan diri mereka sebagai ibu, anaknya ditimang, anaknya dimandikan, anaknya itu dikasih makan, anaknya didudukkan dan yang lain sebagainya. Ini tentunya melatih rasa keibuan mereka juga, ya.
melatih bagaimana mereka nanti akan mendidik anaknya, akan merawat anaknya, dan ini adalah hikmah yang bisa kita ambil dari bolehnya bagi anak-anak perempuan untuk bermain-main dengan boneka tersebut. Jadi intinya dari apa yang kita pelajari pada sore hari ini adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW itu membolehkan bagi ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha yang pada saat itu masih belia usianya untuk masih bermain-main, ya, untuk masih bermain-main, melihat Habasyah yang sedang bermain-main, melihat atau bermain-main boneka dengan kawan-kawanannya, dan itu tidak dilarang sama sekali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kesempatan, beliau membungkukkan punggungnya, beliau bahkan mengajaknya di sebuah riwayat tadi, ya. Beliau mengajaknya, beliau mempersilakannya, beliau membungkukkan punggungnya sebagai bentuk bagaimana Nabi Muhammad SAW membolehkan Aisyah untuk melihat permainan-permainan tersebut. Bahkan ketika teman-temannya Aisyah itu pada sembunyi, Nabi Muhammad SAW ternyata menyuruh mereka untuk keluar, ya, agar bisa bermain-main dengan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ini ternyata tidak dilarang oleh Nabi SAW. Ya, maka wahai para ayah, wahai para ibu, ajaklah putra-putrinya itu kadangkala, ya, selingilah apa itu namanya, hidup masa kecil mereka, ya. Isilah hidup di masa kecil mereka ini, ya, dengan kebaikan dan diselingi dengan apa? Diselingi dengan guyonan tadi, diselingi dengan candaan tadi, ya, diselingi dengan permainan-permainan, terutama permainan-permainan yang edukasi, ya, permainan yang mengandung pelajaran, yang mengandung faedah-faedah yang banyak, ya, tidak permainan-permainan yang sekedar melalaikan saja, tapi permainan yang ada manfaatnya, ya, baik manfaatnya tadi untuk masalah dunia, lebih-lebih kalau manfaatnya itu kembali ke perkara akhirat kita, ya, kembali ke perkara akhirat kita, ya. Semoga ini yang bisa kami sampaikan, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga bagi para pendengar dan penonton semuanya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi langkah kita di dunia ini dan menjadikannya tabungan kebaikan kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.